A19 Kencan pertama. Aaron dan Anaya telah sampai di sebuah restoran. "Ayo sayang kita turun," ucap Aaron. "Ini restoran Mas?" tanya Anaya yang baru pertama kali melihat restoran mewah. "Iya ini restoran, ayo turun," ucap Aaron. "Tapi Mas makanan di sini pasti mahal-mahal," ucap Anaya dengan polosnya. Aaron tersenyum mendengar ucapan Anaya. "Aku sengaja ngajak kamu makan di sini biar kamu ngerasain makan di tempat yang mahal," ucap Aaron. "Tapi sayang uangnya Mas kalau buat beli makanan yang mahal," ucap Anaya. "Gak apa-apa sayang, uang aku masih banyak kok buat ngajak kamu makan ke sini tiap hari, aku sanggup," ucap Aaron sombong. Mulai sombongnya," ucap Anaya. "Bukan sombong sayang tapi emang kenyataan. Udah gak usah mikirin mahal apa enggak, yang penting kita makan di sini sekarang, oke?" ucap Aaron pada Anaya. "Baiklah," ucap Anya. Mereka pun turun dari mobil. Aaron menggandeng tangan Anaya memasuki restoran. "Selamat malam Tuan dan Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" ucap pelayan restoran. "Saya pesan ruangan VIP," ucap Aaron pada pelayan restoran. "Baik Tuan, mari saya tunjukkan ruang VIP-nya," ucap pelayan restoran itu. "Mas kenapa harus ruangan VIP sih?" tanya Anaya sambil berbisik. "Ini demi keselamatanmu sayang," ucap Aaron yang berbisik ke Anaya. Mereka pun telah sampai di ruangan VIP. "Silahkan masuk Tuan dan Nyonya," ucap pelayan itu. Aaron dan Anya pun memasuki ruangan itu dan duduk di sofa yang telah disediakan. "Ini menunya Tuan dan Nyonya, silahkan dipilih mau makan apa," ucap pelayan itu. "Kamu mau pesan apa sayang?" tanya Aaron pada Anaya. "Terserah Mas aja, yang penting bukan alkohol dan makanannya yang halal," ucap Anya. "Baiklah, saya pesan ini dan ini, untuk minumnya ini dan ini," ucap Aaron yang menunjuk gambar buku menu. "Baik Tuan dan Nyonya, mohon tunggu sebentar untuk pesanannya," ucap pelayan itu. Anaya dan Aaron pun hanya menganggukkan kepala mereka. "Mas," ucap Anaya. "Apa mau protes lagi?" ucap Aaron yang langsung memotong ucapan Anaya. "Kok tahu?" ucap Anya sambil tersenyum. "Udah gak usah banyak protes, nikmati aja apa yang aku kasih," ucap Aaron. "Iya, oh ya Mas, dulu Mas pernah gak diner sama perempuan lain?" ucap Anaya. "Pernah," ucap Aaron yang masih fokus pada ponselnya. "Sama siapa Mas?" tanya Anaya yang penasaran. "Sama Angel dulu waktu dia belum mengkhianati aku," ucap Aaron yang masih fokus pada handphonenya. "Maaf ya Mas kalau aku mengingatkanmu dengan masa lalu yang tidak baik," ucap Anaya. "Gak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu, sekarang kita buat ke depannya dengan kebahagiaan kita," ucap Aaron sambil memeluk Anaya. "Tok, tok, masuk," teriak Aaron dari dalam ruangan. "Permisi Tuan dan Nyonya, ini pesanannya," ucap pelayan itu yang langsung menghidangkan makanannya. "Maaf Tuan, sebelum kami menghidangkan makanan ini ada seseorang yang mengecek makanan ini terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Anda," ucap pelayan restoran itu. "Itu anak buah saya, biarkan saja," ucap Aaron. "Buat apa Mas?" tanya Anaya yang heran. "Kamu tahu aku gak mau dalam makanan kita itu ada yang memberi racun," ucap Aaron yang melirik ke arah pelayan itu. "Maafkan saya Tuan, saya belum memasukkannya, saya hanya disuruh oleh seseorang," ucap pelayan itu sambil berlutut di hadapan Anya dan Aaron. "Apa maksudnya Mas?" tanya Anya yang masih bingung. "Ada yang menyuruh dia buat ngeracuni kita sayang," ucap Aaron dengan santainya. "Maafkan saya Nyonya, saya sangat membutuhkan uang untuk ibu saya operasi," ucap pelayan restoran itu. "Jadi kamu disuruh seseorang untuk meracuni kami?" ucap Anya pada pelayan restoran itu. "Iya Nyonya, maafkan saya terpaksa melakukannya, saya sangat butuh uang Nyonya," ucap pelayan itu sambil menangis. Anaya menghembuskan nafasnya dengan kasar. "Berdirilah. Jangan kamu ulangi perbuatanmu, mana no rekeningmu, nanti suamiku akan mengirimkan uang untuk operasi ibumu,"
tapi kamu jangan mengulangi kesalahanmu lagi, ucap Anya. Aaron melotot tak percaya apa yang diucapkan oleh Anaya. Terima kasih Nyonya, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang kedua kali, ucap pelayan restoran itu. Mas bantu dia ya, kasihan dia sangat membutuhkan uang untuk biaya ibunya operasi, ucap Anaya memohon kepada Aaron. Jika aku membantunya apa aku akan mendapatkan jatah double malam ini, ucap Aaron sambil berbisik ke arah Anaya. Anaya melotot mendengar ucapan Aaron. Bagaimana sayang? Tanya Aaron pada Anaya. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu tadi, ucap Anya ragu-ragu. Yes, ucap Aaron dalam hati. Baiklah, mana no rekeningmu, aku akan mengirimnya sekarang, ucap Aaron pada pelayan restoran itu. Pelayan restoran itu pun memberikan no rekeningnya kepada Aaron. Sudah aku kirim, coba kamu cek, ucap Aaron. Pelayan itu pun mengecek handphonenya. Apa tuan, tidak salah kirim, ini jumlahnya sangat besar tuan, ucap pelayan itu. Tidak kau gunakan uang itu untuk berobat ibumu dan untuk kau segera pergi jauh dari sini, orang yang menyuruhmu itu akan mencarimu dan membunuhmu, ucap Aaron. Terima kasih tuan, saya akan segera lari dari sini dan mengajak ibu saya, ucap pelayan itu. Segeralah pergi, di luar sudah ada anak buahku untuk membantumu keluar dari sini tanpa yang tahu, ucap Aaron. Sekali lagi terima kasih tuan, semoga suatu saat saya bisa membantu tuan, ucap pelayan itu. Kau tidak perlu memikirkan itu sekarang, pikirkanlah bagaimana kau bisa selamat dari kejaran orang yang menyuruhmu tadi, ucap Aaron. Baik tuan, Nyonya, terima kasih, ucap pelayan itu. Sama-sama, semoga kau dan ibumu selamat dan selalu diberi kesehatan, ucap Anya. Amin, sekali lagi terima kasih Nyonya, tuan, saya permisi, ucap pelayan itu keluar dari ruangan Aaron dan Anaya. Kok Mas bisa tahu kalau dia yang mau meracuni kita, ucap Anaya. Anak buahku yang melihat ada seseorang yang memberikannya uang dan sebuah serbuk, ucap Aaron. Oh gitu, ucap Anaya. Kenapa kamu takut sayang, ucap Aaron yang langsung memeluk Anaya. Kalau boleh jujur, iya aku takut, ucap Anaya. Kamu gak usah takut, aku akan selalu menjaga dan melindungimu, ucap Aaron. Terima kasih suamiku, ucap Anya yang membalas pelukan Aaron. Jangan di sini sayang, nanti aja di rumah, sekarang kita isi tenaga dulu biar nanti kita kuat sampai pagi, ucap Aaron. Anaya yang mendengar ucapan Aaron pun langsung mencubit pinggang Aaron. Au sakit sayang, ucap Aaron pura-pura sakit. Rasain makanya kalau ngomong itu disaring dulu, ucap Anya kesal. Aaron tertawa melihat wajah kesal Anya. Setelah selesai makan, Anaya dan Aaron pun keluar dari ruangan VIP. Aaron selalu menggandeng tangan Anaya. Buk, Anaya ditabrak seseorang perempuan. Au, ucap orang itu. Maaf mbak, saya gak sengaja, ucap Anaya. Lo kalau jalan pakai mata dong, ucap orang itu marah. Lo yang nabrak istri gue, kenapa lo nyalahin istri gue, ucap Aaron. Perempuan itu pun melihat ke arah Aaron. Aaron, ucap perempuan itu. Angel, ucap Aaron. Ya, perempuan yang menabrak Anaya adalah Angel, mantan Aaron. Ya ampun Aaron, kamu makan ganteng aja. Gimana kabar kamu, ucap Angel yang hendak memeluk Aaron namun Aaron menghindar. Ayo sayang, kita pergi aja dari sini, ucap Aaron mengajak Anaya pergi. Jadi kamu sudah punya pacar Aaron, dan pacar kamu seperti ninja, hahaha, ucap Angel yang menertawakan penampilan Anaya. Memangnya kenapa dengan penampilan saya Gex, ada yang salah? Saya hanya menutup aurat saya dari orang-orang yang bukan mahram saya, ucap Anaya membela diri. Penampilan kayak gini lo banggain, dasar kampungan Aaron, kok lo mau aja sih sama dia, mendingan lo balik lagi sama gue yang udah cantik dan seksi, ucap Angel membanggakan dirinya. Asal lo tahu ya, lo gak ada apa-apa ya kalau dibandingkan sama istri gue, dia itu cantik luar dalam dan yang penting dia masih perawan, gak kayak lo yang udah dijajah oleh banyak laki-laki bajingan, ucap Aaron yang kesal. Aaron langsung mengajak Anaya menuju ke mobilnya dan meninggalkan Angel.
Kurang aja lo Aron, lihat aja gue akan buat lo bertekuk lutut di hadapan gue dan akan gue buat perempuan yang bersama lo lari dengan sendirinya, ucap Anggel yang melihat kepergian Aron dan Anaya. Siapa perempuan tadi mas? Tanya Anya. Dia Anggel, mantan aku dulu, udah gak usah bahas dia, ucap Aron yang sambil mengemudi mobilnya. Iya deh, oh ya kita mau kemana? Sepertinya bukan jalan pulang, ucap Anaya. Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat, ucap Aron yang masih fokus mengemudi. Mobil mereka menelusuri jalan yang sepi sehingga sampai memasuki hutan belantara. Mas, sebenarnya kita mau kemana sih, kok masuk hutan kayak gini, ucap Anaya. Nanti juga kamu tahu sendiri, ucap Aron yang masih fokus mengemudi. Kamu gak berniat buat ninggalin aku di tengah hutan kan mas, ucap Anaya yang mulai ketakutan. Haha, kamu nih ada-ada aja, mana mungkin aku ninggalin kamu di hutan sayang, kalau aku buang kamu di hutan terus aku tidurnya sama siapa dong, ucap Aron sambil tersenyum mendengar ucap Anya. Ya kan, siapa tahu kamu mau buang aku ke hutan, ucap Anya. Gak lah sayang, sebentar lagi kita sampai, ucap Aron yang masih tak percaya kenapa Anaya sempat berpikiran kalau dia akan membuang Anaya. Mobil Aron memasuki pohon besar yang ternyata di dalam pohon itu adalah lift menuju ke pintu markas Aron. Mas, kok ini seperti lift, ucap Anaya. Ini memang lift sayang, ucap Aron yang menunggu lift itu terbuka. Siapa yang membuat live tersembunyi ini mas? Tanya Anaya penasaran. Idenya dari aku dan yang mengerjakannya anak buahku, ucap Aron. Wah, keren kamu sampai bisa memikirkan membuat live di pohon tua besar itu, ucap Anaya yang kagum akan kehebatan Aron. Ting, live terbuka dan Aron melajukan mobilnya memasuki pintu gerbang yang sangat tinggi. Ini tempat apa mas? Ucap Anaya. Nanti kamu juga tahu sayang, ucap Arin. Tin. Aron membunyikan klakson mobilnya, otomatis gerbangnya terbuka sendiri. Ini tempat siapa mas, kok kita masuk ke sini, ucap Anaya. Nanti juga kamu tahu sayang, ucap Aron sambil tersenyum. Ih, ngeselin banget sih jawabnya, dari tadi kayak gitu muluk, ucap Anya kesal. Abisnya kamu banyak tanya sih. Ayo turun, aku ada kerjaan sebentar, ucap Aron mengajak Anaya turun dari mobilnya. Anaya pun turun dari mobil Aron. Di sana sudah banyak pria bertubuh besar yang memberi hormat kepada Anya dan Aron. Mereka siapa mas? Tanya Anaya berbisik. Aron menghentikan langkahnya. Perhatian semuanya, ini Anaya istri saya yang berarti bos kalian juga, ucap Aron. Baik bos, ucap anak buah Aron dengan kompak. Jadi mereka anak buah kamu mas, ucap Anaya. Iya, ayo masuk ruanganku, ucap Aron mengandeng Anaya menuju ke ruangannya. Wah wah wah, buk bos diajak main ke sini, ucap Billy yang baru datang. Dari mana lo, ucap Aron. Biasa bos abis ngasih peliharaan lo makan, ucap Billy. Kamu punya peliharaan apa mas di sini, ucap Anaya. Banyak tuh, tanya aja sama Billy, ucap Aron. Eman ada apa aja Bill? Peliharaan suamiku, tanya Anaya pada Billy. Ular piton, buaya, macan tutul, singa, dan harimau Sumatera, ucap Billy memberi tahu. Kamu hobi banget mas melihara binatang buas, ucap Anya. Ya masa ketua mafia memelihara kelinci sih, ucap Aron sambil tersenyum. Haha, lucu juga bos kalau lo memelihara kelinci, ucap Billy yang menertawakan Aron. Memangnya kenapa ada yang salah sama kelinci, ucap Anaya. Gak ada yang salah sayang, ya cuma lucu aja, gak sesuai sama penampilan aku, ucap Aron. Udah ah, males ngomong sama kalian. Mas, di mana ruangan kamu? Aku mau sholat isya, ucap Anaya pada Aron. Itu ruangan aku, tapi aku gak punya mukena lo di sini, ucap Aron. Gak papa, aku sudah memakai baju tertutup juga. Oh ya, di mana arah kiblatnya, ucap Anaya. Aron segera membuka handphonenya untuk mencari arah kiblat. Arah ke sana, ucap Arin yang menunjuk ke arah kiblat. Anaya pun memasuki ruangan Aron.
Kayaknya gue bakal dapet mobil keluaran terbaru nih 2 lagi, ucap Billy pada Aaron. Iya gue gak akan lupa sama janji gue, ucap Aaron yang langsung duduk di sofa. Kenapa lo ajak Anaya ke sini, ucap Billy. Gak apa-apa sekalian memperkenalkan dia sama anak buah gue. Oh ya gue mau lo cari tahu siapa yang mau ngeracuni gue sama Anaya tadi, ucap Aaron pada Billy. Baiklah nanti gue cari tahu siapa dalangnya, ucap Billy. Gue juga lo suruh anak buah gue memperketat penjagaan di rumah gue khususnya buat Anaya, ucap Aaron. Sip laksanakan, ucap Billy. Oh ya bos gue mau ngomong sama bini lo ya sebentar, ucap Billy. Mau ngomong apa lo sama bini gue, ucap Aaron. Gue mau nanyain temen bini lo yang waktu itu main ke rumah lo, ucap Billy. Lo naksir sama temen bini gue, ucap Aaron. Belum naksir sih cuma penasaran aja sama dia, ucap Billy. Sama aja begok, ucap Aaron. Terserah lo lah yang penting gue bisa ketemu sama dia lagi, ucap Billy sambil tersenyum membayangkan Cindy.